Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etiket berbicara secara umum dan secara Islam. Di sini saya ditemani oleh Mbak Mas Nuro dan juga saya sebagai moderator yang akan mengatur jalannya diskusi pada hari ini. Langsung saja ke materi pertama. Pengertian etiket berbicara. Di dalam suatu istilah etiket berasal dari kata Prancis yaitu etiquette, yang artinya kartu undangan, yaitu suatu yang lazim dipakai oleh raja-raja Prancis yang apabila digunakan di dalam suatu keadaan seperti mengadakan suatu pesta di dalam suatu perkembangan selanjutnya. Suatu istilah etiket ini berubah dan bukan lagi artinya sebagai kartu undangan yang dipakai oleh raja-raja di dalam mengadakan suatu pesta. Dan dalam berjalannya waktu, suatu istilah etiket ini lebih menjelaskan atau menerapkan kepada tata cara dalam berbicara yang sopan, cara berpakaian, cara menerima tamu di rumah maupun di kantor, dan suatu perilaku sopan santun yang lainnya. Maka suatu etiket ialah suatu aturan sopan santun di dalam kegiatan pergaulan. Di dalam suatu pergaulan, suatu etiket ini merupakan suatu tata cara dan tata krama yang baik, dan di dalam menggunakan bahasa dan di dalam tingkah laku ini harus lebih hati-hati karena bersangkut paut dengan adab dan etika kita sebagai umat beragama Islam. Suatu etiket ini suatu perilaku atau sekumpulan peraturan-peraturan yang di dalamnya terdapat suatu sifat kesopanan yang tidak tertulis tetapi sangatlah penting dan untuk diketahui oleh setiap orang dan banyak orang yang ingin mencapai kesuksesannya di dalam perjuangan hidup yang penuh dengan persaingan ini. Selanjutnya, manfaat beretiket. Dalam mempelajari suatu etiket atau tata krama ini, seharusnya kita dapat mengetahui apa manfaat di dalam etiket. Salah satunya yaitu menjalin suatu hubungan yang baik dengan tamu dan orang lain di sekitar. Apabila seseorang ini telah menerapkan suatu etiket di dalam melayani tamu dan orang lain, maka tamu ataupun orang lain tersebut akan merasa dirinya diperhatikan dan dihargai. Dan dengan demikian, maka akan terjalin suatu rasa saling menghargai dan dapat menciptakan suatu hubungan baik maupun atau akan dapat terbina suatu perilaku di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dapat untuk memupuk persahabatan supaya kita dapat diterima dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua ialah dapat untuk bisa menyenangkan seseorang serta dapat memuaskan orang lain dalam berkomunikasi bersama-sama. Yang selanjutnya dapat untuk tidak menyinggung dan menyakiti hati orang lain. Yang keempat, dapat untuk bisa membina dan menjaga hubungan baik antar individu satu dengan individu yang lain. Yang kelima, dapat membujuk serta dapat mempertahankan persahabatan. Adapun suatu manfaat di dalam berkomunikasi ialah dapat melancarkan komunikasi dengan orang lain ataupun memperlancar public speaking kita. Juga dapat memahami apa yang dibicarakan oleh orang lain, serta dapat diterima dalam sosial masyarakat dikarenakan dapat mengikuti suatu etika yang berlaku. Yang terakhir, dapat dihargai oleh orang lain dikarenakan kita telah menghargai suatu hal dari mereka.
Baik, saya akan menjelaskan tentang etiket berkomunikasi atau berbicara secara umum dan secara Islam. Yang pertama yaitu etiket berkomunikasi atau berbicara secara umum. Adab atau tata krama dalam berbicara secara umum ialah sama halnya terdapat dalam suatu hubungan antara sesama manusia satu dengan manusia yang lainnya, yang tentunya tidak dapat terlepas dari suatu komunikasi atau pembicaraan antara sesama. Maka dapat disebutkan bahwasannya etikat berbicara secara umum dibagi menjadi 3, yaitu kepada senior atau orang yang lebih tua, dan yang kedua yaitu kepada sesama, dan yang ketiga yaitu kepada junior. Yang pertama yaitu kepada senior atau orang yang lebih tua. Dalam beretiket berbicaranya yaitu seperti berusaha untuk menyapa terlebih dahulu, berbicara dengan menggunakan kata-kata yang sopan, jelas, dan ramah, dan juga berbicara dengan menggunakan intonasi suara yang sesuai, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan ataupun terlalu cepat. Yang kedua yaitu kepada sesama. Etiket berbicaranya yaitu seperti berbicara dengan menggunakan kata-kata yang sopan, jelas, dan tentunya ramah, dan berbicara dengan menggunakan intonasi sesuai yang tidak terlalu keras ataupun tidak terlalu pelan dan juga tidak terlalu cepat. Dan yang ketiga yaitu kepada junior. Etiket berbicaranya yaitu seperti berbicara dengan menggunakan kata-kata yang sopan, jelas, dan tentunya juga ramah, dan berbicara dengan menggunakan intonasi suara yang sesuai dan tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, ataupun juga tidak terlalu cepat. Yang kedua yaitu etiket berbicara secara Islam. Dalam adab bicara dalam perspektif komunikasi Islam ialah terdapat dalam hubungan antara sesama manusia yang tentunya tidak dapat terlepas dari suatu komunikasi antara sesama masyarakat atau individu satu dengan yang lainnya. Di dalam Islam, ketika berbicara pun kita harus memegang teguh adab pembicaraan. Adab pembicaraan juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikut ini ialah beberapa adab dalam berbicara yang perlu diperhatikan, antara lain ada 7 perilaku. Yang pertama yaitu jujur dalam berbicara, dan yang kedua yaitu berbicara dengan baik, atau jika tidak dapat membahagiakan yang lain atau pembicaraan itu jelek, maka seharusnya kita lebih baik diam. Dan yang ketiga yaitu tidak ghibah. Keempat yaitu melihat wajah lawan bicaranya. Kelima yaitu antusias. Dan yang keenam yaitu tidak memotong pembicaraan seseorang pada saat pembicaraan berlangsung. Dan yang ketujuh yaitu tidak berdebat dengan orang lain. Yang pertama yaitu jujur dalam berbicara. Teladan yang selalu dicontohkan oleh Rasul kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, semasa hidupnya adalah selalu berkata jujur. Jujur dalam berbicara menunjukkan keislaman seseorang, maka hendaknya kita selalu jujur dalam setiap perkataan, bahkan dalam candaan sekalipun. Dan yang kedua yaitu berbicara yang baik atau lebih baik diam. Menurut Imam Nabawi, adab dalam berbicara ialah berhati-hati dan lebih memikirkan terlebih dahulu sebelum berkata-kata, atau direnungkan terlebih dahulu untuk mengeluarkan kata-kata tersebut agar tidak menyebabkan ungkapan yang jelek.
Sebaliknya, bila kita kata-kata yang ingin diucapkan jelek, maka hendaknya ia menahan diri. Yang ketiga yaitu tidak gibah. Menghindari perbuatan menggunjing atau menggibah dalam bermasyarakat ini lebih baik dari perbuatan apapun, karena sifat gibah ini bersifat mengadu domba antar sesama manusia. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang keempat yaitu melihat wajah lawan bicara kita. Jika berbicara secara langsung, maka hendaklah kita memandang wajah orang tersebut, dikarenakan hal ini dapat membuat mereka lebih dihargai. Dan yang kelima yaitu antusias. Dengarkanlah orang lain yang berbicara dengan sangat antusias. Bahkan meskipun kalian pernah mendengar hal tersebut, hendaklah kita tetap mendengarkannya dengan baik, karena kita harus bersikap baik kepada orang lain. Dan yang keenam, tidak memotong pembicaraan seseorang selagi mereka berbicara. Mendengarkan pembicaraan orang lain dengan baik dan tidak memotongnya juga tidak menampakkan bahwa kamu mengetahui apa yang ingin mereka bicarakan. Adab ini hal yang baik jika kamu tidak memotong pembicaraan seseorang ini. Dan jika kamu memotong pembicaraan orang lain, maka kamu bersifatlah sangat tidak sopan dan egois. Dan yang ketujuh yaitu tidak berdebat dengan orang lain. Saat ini, di alam yang demokrasi ini, perdebatan menjadi hal yang lumrah, bahkan malah intonasi yang semakin tinggi yang digunakannya. Jadi hendaklah kita lebih baik menghindari perdebatan antar sesama, apalagi antar sesama Islam. Mungkin cuma itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, monggo ditanyakan dan didiskusikan bersama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.